Halo guys, Assalamualaikum. Jadi gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, pada saat ini, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kebetulan ini adalah suatu konten YouTube saya yang pertama kali. Jadi kemungkinan banyak teman-teman yang belum tahu saya siapa ya. Perkenalkan dulu, saya Niken Stiarini, saya dari program bimbingan dan konseling dengan NIM 221510034 dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari wawancara itu sendiri. Saya diberikan wawancara adalah kesempatan oleh dosen saya untuk interpersonal di mana melibatkan tentang dua orang dalam percakapan asesmen yang berupa tanya jawab. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang apa sih itu wawancara. Nah, wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Contohnya, seperti latar belakang pendidikan, lalu kepribadian dari seseorang, atau dari pengalaman pekerjaannya mungkin. Menurut Carl Linger, tahun 1992, wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang interviewer bertanya kepada satu orang yang diwawancarai. Beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara adalah interaksi paling tidak antara dua orang, satu pihak berperan sebagai proses dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain. Itu menurut Peirce tahun 1992. Nah, selain itu, wawancara juga mempunyai manfaat dan fungsi. Nah, kira-kira apa ya fungsinya dan manfaatnya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Pengertian dari manfaat. Nah, manfaat dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Manfaat ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Hal ini dapat melengkapi hasil pada penelitian untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari wawancara itu sendiri. Kelebihan wawancara di sini saya akan membahas dengan 5, yaitu yang pertama, jawaban interviewer dapat lebih tepat dikarenakan interviewer memiliki kesempatan bertanya kepada interviewer yang dapat menjelaskan maksud dari pertanyaan interviewer tersebut. Selanjutnya, yang kedua, memungkinkan interviewer untuk mengetahui masa lalu yang dialami oleh interviewee. Yang ketiga, memungkinkan untuk dilakukannya analisis pengalaman-pengalaman hidup yang dianggap paling penting. Lalu yang keempat, mampu memprediksi tingkah laku interviewer di masa depan yang diperoleh melalui informasi biografis. Selanjutnya yang kelima, memungkinkan interviewer untuk menggali lebih dalam hasil tes ke dalam konteks yang lebih berarti. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari wawancara itu sendiri. Yang pertama, kekurangan dari wawancara itu sendiri adalah terjadinya bias atau penyimpangan dari proses persepsi maupun interaksi sehingga dapat menimbulkan keadaan bervariasi pada reliabilitas dan validitas. Selanjutnya, yang kedua, tingginya variasi informal yang didapat dan variasi dalam kriteria yang digunakan untuk menyimpulkan atau tidaknya kondisi tertentu yang diakibatkan berbedanya interviewer. Selanjutnya yang ketiga, dapat terjadi penilaian yang tidak akurat pada interviewer yang satu dengan interviewer lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari wawancara.
Wawancara yang pertama adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan ketika interviewer mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada interviewer. Dan urutan pertanyaannya ini tidak diubah. Lalu, wawancara terstruktur lebih memprediksi kinerja seseorang atau pegawai yang di masa yang akan datang dibandingkan wawancara terbuka dan tidak mengarah. Selanjutnya, wawancara terstruktur memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan wawancara yang tidak terstruktur. Nah, wawancara ini memungkinkan pembandingan hasil antara suatu kasus dengan kasus lainnya, mengungkapkan bahwa presentasi yang terstandarisasi memungkinkan berkembangnya penilaian atau rating yang reliable, memungkinkan variasi informasi dan menggunakan kriteria diagnostis yang konsisten. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dari wawancara itu sendiri. Langkah-langkah wawancara itu ada 3, teman-teman. Menurut Neumann, tahun 2000 menjabarkan langkah-langkah wawancara terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Proses, dan 3. Penutup. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan ini berisi mengenai perkenalan dan penjelasan tujuan wawancara oleh interviewer kepada interviewer. Selanjutnya yang kedua, proses, merupakan pelaksanaan wawancara di mana terjadi kegiatan tanya jawab antara interviewer dengan interviewer dengan tujuan memberikan dan menerima informasi. Selama pelaksanaan wawancara, interviewer perlu melakukan probing atau penyelidikan untuk memperjelas makna jawaban yang diberikan oleh interviewer. Nah, proses ini juga kita harus mencatat hasil wawancara yang perlu dilakukan oleh interviewer karena daya ingat yang terbatas sehingga tidak mungkin mengingat seluruh pembicaraan dengan interviewer tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kita akan melakukan penutup, yaitu wawancara yang ideal dilakukan jika interviewer menyimpulkan isi dari wawancara dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada interviewer. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dari langkah-langkah penyusunan pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini memiliki 3 langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan studi literatur yang untuk memahami dan menjernihkan masalah secara tuntas. Dalam ini itu yang pertama menentukan domain atau yang mewakili masalah sebenarnya. Lalu mengidentifikasi sampel secara lebih rinci termasuk dalam hal alamat responden serta identitas responden. Selanjutnya, menentukan tipe wawancara yang akan digunakan itu nanti akan seperti apa. Selanjutnya, yang kedua, menentukan bentuk pertanyaan wawancara yang akan digunakan. Nah, misalkan menggunakan bentuk langsung atau tidak langsung. Lalu, apakah khusus atau tidak khusus? Misalkan kalau khusus ya pertanyaan lebih terstruktur dan semi struktur lebih baik menggunakan bentuk khusus. Tapi kalau misalkan untuk yang lain bisa tuh menggunakan yang tidak khusus. Lalu menggunakan apa yang ditanyakan itu fakta atau pendapat. Pilihan yang tepat sesuai dengan data yang diinginkan. Lalu apakah berupa pertanyaan atau pernyataan? Ini beda ya teman-teman, pernyataan dan pernyataan. Yang berupa pernyataan dan pernyataan lebih mudah dikontrol, sedangkan untuk yang terbuka lebih baik digunakan pada pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga, menentukan isi pertanyaan wawancara. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau menentukan isi pertanyaan dari wawancara itu ya? Yang pertama, nyatakan pernyataan dalam urutan yang jelas. Lalu, mulai dari pertanyaan fakta, lalu ke sederhana. Langsung. Selanjutnya, pertanyaan itu harus yang kompleks. Lalu
Setelah urutan tadi sudah ditemukan, gunakan bahan yang tidak meragukan dalam bentuk yang khusus, sehingga pertanyaan itu nanti akan dapat mudah dipahami oleh responden. Yang kelima, yang pewawancara jangan mencoba berkomunikasi sebagai responden karena akan mengurangi hormat dari responden tersebut. Jadi misalkan kita bertanya nanti pada saat wawancara, kita jangan segera menjawab apa yang dikatakan oleh responden kita, agar responden kita lebih merasa untuk dihargai dan dihormati oleh peneliti. Lalu hindari pertanyaan yang membimbing atau biasa yang menyarankan responden memberikan jawaban sesuai yang diharapkan oleh pewawancara gitu. Selanjutnya nanti saya kasih contoh tentang contoh pedoman wawancara secara fisik ya. Nah, itu yang pertama ada individu yang dipahami. Ini kita mau siapa yang mau kita wawancarai ya. Selanjutnya aspek-aspek apa sih yang kita wawancara ini tentang apa gitu. Terus sumber data ini kita dari mana? Langsung interviewer itu siapa yang kita pahami. Kalau ini data yang saya gunakan ini untuk data wawancara pada bimbingan konseling mengenai dengan kebutuhan dari guru BK. Nah, ini individu yang dipahami, misal pada wawancara ini terlihat ya, ini ada individu yang dipahami, ada aspek, sumber data, interviewer, hari dan tanggal, jam berapa, tanggal berapa, lalu interviewernya siapa yang meneliti gitu ya. Lalu ada pertanyaan dari wawancara. Kalau pertanyaan ini kita dapat sesuaikan saja mau berapa sesuai dengan kebutuhan peneliti. Selanjutnya adalah ada catatan. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Dan jangan lupa paling bawah ini diberikan tanda tangan yang mewawancarai. Interviewer 1, interviewer 2, misalkan kalau ada 2 ya kalau 1 aja gitu. Oke, terima kasih teman-teman.